Malam semakin pekat. Dari kejauhan cahaya obor mulai terlihat. Suara langkah kaki memecah kesunyian taman. Yang datang bukan sahabat, melainkan mereka yang hendak menangkap sang guru. Itu dia, tangkap dia. Hai sahabat, dengan bukan kau menyerahkan anak manusia? Dengan tanda itu, mereka maju untuk menangkap Yesus. Pegang dia. Masukkan pedangmu ke dalam sarungmu. Barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Yesus menyentuh orang yang terluka dan menyembuhkannya. Di tengah penangkapan itu, kasih tetap dinyatakan. Seperti terhadap penyambungkah kamu datang dengan pedang untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk dan mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Namun semua itu terjadi agar genaplah rencana Allah. Murid-muridnya ketakutan dan mereka pun lari meninggalkan dia. Sang guru berjalan sendiri menuju jalan penderitaan. Di malam itu, bukan hanya tubuh yang diikat, tetapi kasih yang rela menyerahkan diri demi menyelamatkan dunia. Bawa dia dan sini. Kau lakukan demi kami umat manusia, demi keselamatan kekal. Dia harus menanggung beban dosa manusia. Ia disesat, ia dipukul, ia menderita demi kita manusia. Aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Tapi kenapa kalian tetap ingin dia disalibnya? Maka aku bebas dari darah orang ini. Kalian yang bertanggung jawab. Maka diberikanlah dia kepada para prajurit untuk disalibkan. Ya siksa. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku menerimanya demi kalian semua. Yesus yang tidak bersalah, namun rela menerima hukuman yang bukan miliknya. Ia tidak melawan, ia
tidak membela diri, tetapi dengan penuh kasih menerima salib itu demi kita semua. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Ku telah mati dan tinggalkan tanah hidupku yang lama. Pada wajah yang penuh luka, namun setiap kali ia jatuh, ia bangkit lagi. Bukan karena dia tidak merasakan sakit, tapi karena ia memilih untuk terus mengasihi kita. Di antara kerumunan, matanya bertemu dengan mata seorang ibu. Di tengah kerumunan yang riuh, ada hati yang hancur dalam diam. Seorang perempuan jatuh tersungkur. Tangisnya pecah melihat sang guru yang dulu menyembuhkan, kini tak lagi berdaya memikul. Minggir kamu. Orang-orang yang pernah disentuh oleh kasihnya kini hanya bisa menyaksikan tanpa mampu menghentikan jalan penderitaan itu. Di antara kerumunan itu juga ada wajah-wajah dingin. Mereka tertawa, mereka mengejek, bahkan mereka bersorak. Seakan penderitaan itu adalah tontonan. Tidak ada belas kasih, tidak ada rasa iba. Dunia seakan terbelah antara mereka yang mengasihi dan mereka yang menghakimi. Langkah itu kembali goyah. Ia jatuh lagi. Kali ini lebih keras. Salib itu menghantam tubuhnya. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu.
namun penuh suara. Bukan suara kemenangan, melainkan suara derita yang menggema dalam diam. Di atas jalan berbatu yang kasar, jejak darat tertinggal, merah, hangat dan nyata. Setiap tetesnya seakan berbicara, menceritakan kisah tentang luka yang dipilih, bukan yang terpaksa. Di sana berjalan Yesus Kristus, bukan sebagai raja yang dielu-elukan, tetapi sebagai seorang yang dihina. Orang banyak berdesakan di pinggir jalan. Ada yang menangis terisak, ada yang menahan pilu tak sanggup diucapkan. Ada yang berteriak, menumpahkan kebencian yang tak mengerti. Dan ada pula yang hanya berdiri, membisu, tak harus berpihak kemana. Namun di tengah semua itu, ia tidak mencari pembelaan, ia tidak menuntut keadilan, ia hanya berjalan. Langkahnya semakin berat, lututnya gemetar, nafasnya putus-putus. Salib itu bukan hanya beban kayu, tetapi beban dunia. Segala dosa, segala luka, segala kesalahan manusia yang dipikulnya tanpa satupun protes. Sebagai kelemahan, namun dalam jatuh itu tersembunyi kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kekuatan untuk tetap bangkit ketika segalanya ingin menghentikan. Perlahan ia mengangkat tubuhnya kembali, bukan karena jalan itu mudah, tetapi karena kasih itu lebih besar dari rasa sakit.
oleh mata manusia. Bukan hanya karena jalan menuju Golgota, tetapi karena setiap langkah itu mengandung beban yang tak terlihat. Beban dosa, luka, dan keterpisahan manusia dari Allah membuat ia harus menanggung derita. Pagi itu berubah menjadi kelabu. Langit seakan menahan terang dan bumi seperti menahan napas. Di antara hiruk pikuk manusia terdengar satu irama yang berbeda-beda yang dipaksakan untuk terus maju. Di sanalah Yesus berjalan. Tubuhnya sudah tidak utuh seperti sebelumnya. Luka cambukan membekas dalam, membuka kulit dan meninggalkan garis-garis penderitaan yang nyata. Darah mengalir perlahan, menetes di sepanjang jalan, menjadi saksi bisu dari kasih yang tak terucap. Salib itu berat, bukan hanya karena kayu yang besar dan kasar, tetapi karena maknanya begitu dalam. Itu adalah salib manusia, salib dunia, salib kita. Setiap langkah yang ia ambil seolah berkata bahwa ia memilih untuk tetap berjalan. Meskipun ia tahu kemana jalan itu akan berakhir. Tidak ada kejutan di ujung sana. Tidak ada kelegaan yang menanti. Yang ada hanyalah penderitaan yang lebih besar. Namun ia tetap melangkah. Mau kamu bantu atau kami hajar? Terima kasih. Terkadang kita dipanggil menolong, bahkan saat kita tidak merencanakan. Namun itulah kasih yang menjawab kebutuhan sesama. Kulit dan meninggalkan garis-garis penderitaan yang nyata. Darah mengalir perlahan, menetes di sepanjang jalan, menjadi saksi bisu dari kasih yang tak terucap. Salib itu berat,
bukan hanya karena kayunya yang kasar dan besar, tetapi karena maknanya begitu dalam. Itu adalah salib manusia, salib dunia, salib kita. Perjalanan setiap langkah yang jangka paling jauh, perjalanan harapan bagi setiap hati yang luka. Tidak ada perlawanan, tidak ada marah, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh makna. Seakan seluruh surga dan bumi sedang menyaksikan satu kebenaran yang besar, bahwa kasih sejati tidak hanya berbicara tentang memberi ketika muda, tetapi tentang tetap memberi bahkan ketika harus kehilangan segalanya. Dan di jalan yang panjang itu kita melihat sesuatu yang jarang kita mengerti, bahwa kasih sejati selalu berjalan sampai akhir, bahwa pengorbanan sejati tidak berhenti di tengah jalan, bahwa keselamatan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kerelaan untuk menderita. Di salib itulah kasih terbesar ditunjukkan, bukan dengan kuasa, melainkan dengan pengampunan. Yohanes, inilah ibumu. Anakku, mengapa ini bisa terjadi? Segenap langit menangis, tapi Yesus tetap taat hingga akhir. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Di kayu salib itulah segalanya tampak berakhir. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan.